banyak yang bertanya Zagina, jadi sebenarnya Stephen itu bagaimana sih penjelasannya secara singkat dan lebih terperinci gitu tentang Stephen? Stephen ini sebenarnya kan singkatan ya. Iya. Ada S, T, F, I, dan IN. Betul. Ya. Itu singkatan dari sensing di Stephen, thinking, feeling, intuiting, dan instinct. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam podcast Madani Institute Official. Madani Institute Empowering People. Mari bersama bergerak lakukan perubahan. Iya. Tampaknya promotor kita, Stephen kita juga sudah hafal dengan jargon Madani Institute ya. Ujungnya ya. Ujungnya. Oke, bagaimana kabarnya para pendengar dan penonton kami di Madani Institute Official? Kali ini ada berita gembira untuk kita semua karena akan tayang Stephen Series di Madani Institute Official. Makanya untuk para pendengar podcast semua jangan lupa subscribe, like, komen di channel ini gitu. Nah, hari ini kita sudah bersama dengan salah satu promotor Stephen yang ada di Madani Islamic School, yaitu ada Zahgina Erwita. Selamat pagi Zah, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Zaisti, alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kami juga mendoakan untuk para pendengar semua agar selalu dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dan agar kita semua terhindar dan dijauhkan dari virus yang berbahaya ini. Benar ya Zagina ya? Amin. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kita akan ada Stephen Series. Jadi kita akan mulai dengan episode yang perdana ini. Kita akan mulai dengan perkenalan tentang Stephen ya Zagina ya. Dan beberapa waktu ke depan kita akan langsung mulai dan berwawancara bersama promotor kami di Madani Institute, yaitu Zahgina Erwita. Oke, jadi bagaimana kabarnya hari ini Zah? Baik, alhamdulillah. Jadi selama pandemi ini bagaimana kegiatannya dan aktivitasnya bagaimana Zagina? Aktivitas pandemi, bagi aktivitas yang nggak bisa di WFH kan, harus offline kita ya. Tapi kebanyakan memang di rumah ya. Banyak koordinasi via Zoom, belajar juga via Zoom gitu ya. Beradaptasi lah dengan kondisi terbaru hari ini. Kalau insting kan cukup cepat adaptasi ya. Karena kelebihannya diadaptasi ya. Iya betul. Mau tidak mau kita harus beradaptasi gitu ya. Kita sesali kondisi, dia sudah seperti ini. Betul. Kita negative thinking pun tidak akan menambah apa-apa ke kita gitu ya. Betul. Jadi kalau menurut saya sih, pertama kita nikmati dulu. Shock di awal tentu semua mengalami ya. Tapi bagaimana mencari sisi-sisi positif yang bisa kita lakukan dalam kondisi pandemi. Bukan berarti menyerah dengan pandemi ya. Artinya kalau kita melihat tidak satu jalan ke Roma, ya mari kita cari jalan yang membahagiakan yang lain. Kalau makan-makan gak bisa, jalan-jalan gak bisa gitu ya, mungkin hal-hal lain bisa dilakukan. Iya, kalaupun harus keluar rumah sepertinya tetap harus ketat dengan protokol kesehatan ya Zagina ya. Setuju. Harus seperti itu. Kami juga berharap pendengar semua podcast juga sama ya, kalau untuk menjaga protokol kesehatan untuk selalu ketat dan waspada. Walaupun kita harus waspada, kita juga tidak boleh gimana ya Zagina, tidak boleh terlalu takut, tapi tetap harus waspada. Terlalu abai juga nggak boleh. Terlalu takut juga nggak boleh gitu ya. Kita jalankan protokolnya, kita ikhtiar semaksimal mungkin, kita kembalikan semua kepada Allah, dan kita berdoa semoga pandemi ini cepat untuk berlalu. Iya betul ya. Baiklah, karena tadi juga sudah disinggung oleh Zagina ada insting gitu kan. Sebelum kita masuk kepada pembahasan kita kepada masing-masing di mesin kecerdasan Stephen, kita mungkin akan lebih mengenal tentang Stephen itu sendiri ya. Iya. Oke. Nah hari ini mungkin banyak yang bertanya Zagina. Jadi sebenarnya Stephen itu bagaimana sih penjelasannya secara singkat dan lebih terperinci gitu tentang Stephen? Oke. Kita kasih gambaran sedikit ya tentang Stephen. Stephen ini sebenarnya kan singkatan ya. Iya. Ada S, T, F, I, dan IN gitu ya. Itu singkatan dari sensing di Stephen, thinking, feeling, intuiting, dan instinct. Jadi ini singkatan sebenarnya. Kalau dari sisi sejarah, Stephen ini pertama kali dimunculkan oleh Bapak Farid Poniman ya. Ya orang Indonesia nih.
gitu. Orang Indonesia. Ini sebenarnya adalah sintesa dari beberapa teori psikologi. Walaupun hari ini masih perdebatan ya, ini masuk psikologi, biopsikologi atau apa gitu ya. Tapi kita melihat dari akar bertemunya. Jadi Pak Farid ini adalah trainer sebelumnya di Kubik Leadership. Iya. Dan ketika beliau melakukan training, itu beliau memetakan dulu peserta trainingnya berdasarkan kecerdasannya gitu ya. Jadi dari situ akhirnya berkembang ke ribuan orang. Akhirnya pemetaan ini beliau memetakan menjadi 4 awalnya. Jadi yang baru ditemukan adalah ST, sensing, thinking, intuiting, feeling gitu ya, baru 4. Tapi riset-riset berikutnya akhirnya membuat beliau sampai pada kesimpulan ada 5. Muncul yang terakhir namanya insting. Insting ini muncul setelah beliau memetakan istrinya sendiri ya. Ternyata nggak masuk di antara yang 4 itu. Maka akhirnya beliau riset lagi dan beliau ketemu bahwa ada kecerdasan baru ya, tambahan itu adalah insting. Tapi kalau dibaca dari landasan teorinya sebenarnya itu balik kepada memposisikan belahan otak sebenarnya. Tapi ada beberapa teori psikologi kan ada perdebatan ya, otak tengah ini ya. Jadi kalau dalam Stephen itu insting itu ada di tengah ya, di otak reptil itu yang memanjang sampai ke punggung gitu ya. Dan di situ kalau kita balik ke ada salah satu teori, kalau saya nggak salah baca ya, tentang teori Al-Ghazali, otak itu dibagi 5. Yang tengah itu dia namakan damah ya. Jadi ada otak tengah. Jadi merujuk ke sana gitu ya. Maka pemetaan clear akhirnya Stephen final itu dinyatakan dengan 5 belahan otak yang dipakai dalam kecerdasan kita. Jadi bisa dikatakan kalau Stephen ini berarti adalah sebuah hasil riset yang dilakukan oleh Bapak Farid Poniman tadi. Betul. Dari ribuan orang yang sudah beliau training, lalu beliau petakan, lalu beliau nggak puas dengan pemetaan yang ada beberapa orang yang nggak masuk nih di peta manapun gitu ya. Tapi khusus untuk insting, sebenarnya nanti kan kita ada bahasan khusus ya. Tapi kalau yang lain itu secara genetik itu ada di DNA. Kalau insting itu setelah beliau riset adanya RNA. Adanya RNA. Iya, jadi istri beliau sendiri yang beliau riset. Jadi satu-satunya yang sudah dites secara gen gitu ya, itu baru yang insting. Pembuktiannya gitu. Tapi karena mahalnya ya tes DNA, hari ini kan Stephen masih memakai alat tes bentuk sidik jari, pinjar ya. Oh jadi untuk kita mengetahui tadi ada sensing, thinking, intuiting, feeling, insting itu cara mendapatkannya adalah dengan cara tes sidik jari. Sidik jari ini kan banyak macamnya ya. Tapi kalau di Stephen sendiri, tes sidik jari ini adalah media untuk kita mengetahui ya. Karena kalau kita lihat genetik itu kan dari sidik jari kan nggak berubah ya. Kita bisa baca secara genetik. Jadi makanya kita menamakan Stephen ini sebagai riset berbasis genetik. Iya. Karena memang mungkin sidik jari juga setiap orang di belahan dunia manapun mungkin nggak ada yang sama ya. Nggak ada yang sama ya? Betul. Tetapi unsur DNA, RNA ini kan bisa sama. Oh gitu. Iya kan? Jadi kan tapi ini didapatkan dari sidik jari. Karena bisa melihat genetik kan dari sini kita ya, dari sidik jari. Itu salah satunya. Hari ini risetnya baru kita menggunakan alat tes itu adalah pinjar. Tapi dan itu ada errornya pasti ada ya, sekitar 5% kemungkinan error. Jadi bisa jadi kalau ada yang ketemu hasilnya kok berubah misalnya gitu ya. Nah itu mungkin alatnya yang bermasalah. Iya betul. Kalau teorinya nggak bermasalah lagi sebenarnya karena sudah final di riset begitu. Apa salah satu-satunya alat untuk mengetes kita mengetahui itu hanya sidik jari, Zah? Enggak, hari ini justru Stephen mengembangkan ke arah kornea mata untuk melihat genetik, dan ke depan kita berharap sudah bisa untuk dengan DNA langsung. Oke. Jadi bisa tes darah gitu ya. Nanti diketahui nanti dari darah ini thinking, feeling atau apa. Biayanya bagaimana, Zah? Otomatis kalau DNA sepertinya tidak murah begitu ya. Nah, kendalanya kan sebenarnya di sana hari ini. Karena kalau DNA mahal, makanya kita baru memakai sidik jari sebagai media. Dari riset Stephen, tadi ya secara statistiknya Finjar ini punya margin error 5%. Itu kalau dari sisi alat gitu ya. Makanya bisa jadi orang punya tes sidik jari juga yang lain gitu ya, tapi dalam Stephen seperti itu. Karena kan banyak juga jenis-jenis tes sidik jari hari ini ya, gitu. Tapi itu gimana bisa kita dapatkan untuk bisa sidik jari itu, Zah? Kalau bisa sidik jari kita bisa nanti menghubungi promotor-promotor Stephen yang ada, lalu nanti mereka akan melakukan tes. Nah nanti akan dapat layanan untuk penjelasan hasil tes. Konsultasi ya? Konsultasi itu free ya kalau untuk penjelasan di Stephen.
Nah, kalau Stephen bedanya dengan riset-riset psikologi yang lain adalah kalau DNA ini kan nggak berubah, gitu ya, Betul. genetik kita nggak berubah. Jadi sebenarnya tes Stephen hanya perlu dilakukan sekali seumur hidup, ya. Itu jadi kalau udah dilakukan sebenarnya nggak perlu berulang-ulang. Kalau kita tes yang lain, misalnya contoh tes IQ itu kan berulang-ulang ya, Iya betul. karena ada perkembangan dan lain sebagainya. Nah, makanya Stephen ini dikatakan sebagai genetik, jadi bawaan gitu yang kita lihat, bukan karena faktor pengaruh stimulus lingkungan gitu ya. Jadi dalam Stephen itu ada rumus fenotip namanya ya. Rumus fenotip itu adalah melihat 100% kondisi kita saat ini. Jadi kalau di Stephen diyakini bahwa 100% kondisi kita itu terdiri dari 20% itu dari genetik bawaan lahir, itu yang kalau kita membahasakan fitrah genetik gitu ya. Yang 80% itu kita hari ini dibentuk oleh lingkungan. Berarti proporsinya 20 80 dalam 20 Stephen. untuk tadi yang fitrah genetik. Fitrah genetik, berarti 80% adalah lingkungan. lingkungan. Berarti tetap saja lingkungan yang jauh Dominan, berpengaruh ya berpengaruh terhadap diri seseorang. kondisi kita saat ini. Oke. Jadi 80% ini bisa jadi nanti di genetiknya ketemu bahwa karakternya adalah disiplin, tapi stimulus lingkungannya nggak disiplin, itu hasil akhirnya adalah Tetap juga nggak nggak disiplin gitu ya. Nah, maka dalam Stephen kalau kita mau sampai kepada karpet merah kesuksesan itu, maka kita harus menggunakan 20% ini. Kita tahu fitrah genetik kita dulu. Lalu setelah itu diolah 80%-nya lingkungannya menyesuaikan dengan fitrah kita ini. Iya, betul. Maka dia akan sampai pada titik yang maksimal dari optimalisasi diri kita. Nah, itu yang dikatakan dalam Stephen bahwa fenotip 100% itu 20% genetik, 80% lingkungan. Nah, yang sering membuat salah itu adalah kayak kita salah jurusan gitu ya. Ujung-ujungnya nggak menikmati tentang profesi kita. Betul. Ternyata kita ambil jurusan kimia, Betul. ujung-ujungnya jadi koki gitu ya. Atau kita ngambil jurusan Betul. matematika, tapi larinya ngajar TK. Betul. Nah, ngajar TK itu tentang tumbuh kembang. Itu kenapa? Karena sebenarnya mungkin genetika asli kita memang guru TK cocoknya. Tetapi begitu lingkungan menstimulus, karena kita biasa milih jurusan karena kawan masuk situ. Betul. Terus karena kakak kita sebelumnya kuliah di sana gitu kan. Akhirnya 80% itu yang berpengaruh kan. Nah, ujungnya apa akumulasinya? Kita nggak menikmati 100% hidup kita. Betul. Jadi bisa disebut berarti 20% dari fitrah genetik tadi bisa disebut sebagai modalitas. Betul, dia menentukan sebenarnya. Jadi Potensi yang asli sebenarnya. gitu. Betul. Jadi kalau kita meyakini di Stephen bahwa kalau kita berjalan berdasarkan yang 20%, maka kita tidak ada stupid cost. Oke, apalagi itu Zah? Stupid cost ini maksudnya muter-muter gitu ya. Artinya kalau dulu kita tahu bahwa kita akan jadi ulama, ngapain sekolahnya di SMP umum gitu ya. Oh iya. Kalau Betul juga. kita tahu bahwa kita sukanya adalah eksak gitu kan, ngapain kita dulu masuknya adalah SMK yang sifatnya bukan betul. eksak. Tapi kalau kita tahu genetika asli kita adalah orang-orang misalnya kayak thinking, contoh satunya itu adalah para pemikir, kekuatannya lebih di eksak gitu kan. Ya harusnya kita masuk ke jalurnya, masuk SD, SMP, SMA, terus kuliah, yaitu basisnya adalah eksak, berkaitan dengan itu. Nah, stupid cost itu maksudnya adalah karena kita muter-muter dulu. Jadi mengeluarkan biaya yang besar gitu ya. Karena padahal sebenarnya tidak mengarah. kita butuhkan. Betul. Akhirnya nanti di profesi belajar lagi dan mengulang lagi dari awal. Betul. Nah, yang kita harapkan adalah begitu kita tahu genetika kita bisa mencocokkan lingkungannya. Ya. Betul. Sehingga output akhirnya itu maksimal, sehingga kita tidak mengalami stupid cost lagi. Nah, selain tadi kita sudah bisa mengetahui modalitas kita, ada juga tadi penjurusan yang sudah disinggung. Sebenarnya Stephen ini tuh bisa menentukan apa saja, Zah. Di modalitas itu kita bisa tahu apa aja gitu. Oke. Pertama di Stephen itu kita mengetahui tentang belahan otak mana yang paling dominan kita pakai. Jadi itu ada 5 ya. Ada itulah yang Stephen tadi, sensing, thinking, intuiting, feeling, instinct. Ya. Ada 5. Kita tidak memakai semuanya dengan optimal, tapi kita akan memakai salah satu dengan maksimal. Itu yang lebih dominan. Yang lebih dominan. Kalau orang sensing, dia dominan nanti otak yang dipakai adalah di kiri bagian bawah. Ya, kalau dia orang thinking, dia akan memakai kiri bagian atas. Dominan dia pakai. Kalau dia orang insting, dia akan memakai otak tengah ke bawah. Ya, tempatnya di sini ke bawah. Tapi kalau dia orang intuiting, dia akan ada di kanan atas. Ya, di sini.
Lalu kalau dia adalah orang feeling, maka dia akan menggunakan di kanan bawah. Jadi itu pertama yang kita ketahui. Kita mengetahui mesin kecerdasannya. Mesin kecerdasannya. Itu namanya mesin kecerdasan atau belahan otak tadi. Ya, istilahnya dalam Stephen MK. Iya, ya. mesin kecerdasan. Mesin kecerdasan. Otak mana yang paling dominan kita gunakan. Beda, tapi beda definisi sama IQ ya. Iya, Secerdas apa kita gitu ya. Gitu. Lah, lalu yang kedua, kita mengetahui tentang PG namanya. PG itu namanya personality genetic. Personality genetic. Dari hasil rekaman DNA kita itu jatuh ke karakter kita jadi apa sih kita gitu ya. Kalau misalnya dia sensing, dia ada dua, ada sensing introvert, ada sensing extrovert. Nah, kalau dia di thinking sama, ada thinking introvert, ada thinking extrovert. Kalau dia di intuiting, ada intuiting introvert, intuiting extrovert. Kalau dia di feeling, feeling introvert, feeling extrovert. Nah, yang uniknya insting nggak ada introvert, nggak ada extrovert gitu. Karena Dalam dia tadi Stephen. letaknya di tengah itu. Karena dia letaknya di tengah. Jadi dan memang sumber stimulinya insting ini tidak dominan introvert extrovert tadi gitu, tidak dominan dari luar atau di dalam. Dia bisa saja dari luar, bisa saja dari dalam. Makanya insting ini multitasking dan biasanya kalau tes insting ini nggak banyak orangnya gitu ya. Oh, nggak banyak populasinya. Populasinya. Jadi kalau dalam satu kelas tuh bisa ada 40 orang, mungkin ada 10 mungkin ada 7 thinking, proporsinya hampir sama banyak. Nanti di insting paling ada 3. Oh, berarti lebih paling sedikit dibanding mesin kecerdasan yang Betul. lain. Berarti bisa kita tarik kesimpulan kalau misalkan kita tadi apa sih yang kita ketahui dari yang bisa ditentukan dari Stephen. Yang pertama kita ada tadi mesin kecerdasan, ada 5 mesin kecerdasan, dan yang kedua adalah personal genetic. Berarti dari kesemuanya ada 9 personal genetic. Ada sensing introvert, sensing extrovert, thinking introvert, thinking extrovert, feeling intuiting introvert, intuiting extrovert, feeling introvert, feeling extrovert, dan insting. Berarti MK dan PG. Yang ketiga apa lagi? Di Stephen kita juga bisa menentukan nanti sebenarnya itulah multinya Stephen ya. Jadi kalau di Stephen kita bisa nanti melihat kalau kita tahu mesin kecerdasan kita apa, personality genetik kita apa, nanti di Stephen sudah ada pengembangan. Kira-kira kalau jadi ibunya harus kayak apa? Nah, jadi ada di parentingnya. Stephen juga membahas tentang bisnisnya. Kalau orangnya sensing itu orang bisnis sebenarnya, tapi gaya bisnisnya adalah produknya banyak ya, bukan masalah labanya besar, tapi volume terjual yang paling penting. Betul. Nah, kalau di intuiting gaya bisnisnya nanti adalah dia satu, tapi dia harus perfect. Ada banyak fitur tambahan. Nanti ketika dijual lakunya 1 setahun, tapi labanya besar gitu ya. Itu di intuiting. Berarti itu bentuk pengaplikasiannya ke dalam bentuk dunia nyata gitu. Iya, ada betul. Stephen Business, ada Stephen Business, ada Stephen Parenting, ada Stephen Learning, ada Stephen Learning. Ini berarti Teaching. untuk metode pembelajaran Pembelajarannya juga seperti apa? Kalau Stephen Teaching, kalau jadi guru kita gaya gurunya kayak apa? Cocoknya jadi guru siapa gitu menarik ya? sekali ya. Terus ada nanti Stephen Profesi. Profesi. Itu udah bisa tuh anak kita SMA di tes Stephen, nanti di set profesinya mau kemana? Penjurusan kuliahnya juga Penjurusan kuliahnya juga ya? sudah ada diarahkan di Stephen. Nanti ada Stephen Suri Rumah. Jadi ada nanti ibu-ibu rumah tangga yang dia fokusnya di rumah. Nah, lalu bagaimana ibu rumah tangga ini bisa optimal nih? Betul. Jadi support gitu ya. Ada Stephen Leadership. Kalau jadi pemimpin dalam pandangan Stephen Kira-kira gimana? Ciri kepemimpinannya seperti apa gitu ya. Terus kalau dia thinking gaya mimpinnya nanti kayak apa? Ada nanti Stephen couple. Nah, Stephen couple ini pasangan ya. Ketika nanti ketemu pasangan sensing sama pasangan thinking tuh kayak mana sih keluarganya, konfliknya kira-kira di mana? Menarik gitu sekali. Yang harus diantisipasi nanti apa, Iya, gitu betul. kan? Nanti ada lagi Stephen Health tentang kesehatan. Karena nanti kan di Stephen juga dibahas sebenarnya dalam lanjutnya nanti kita punya cairan otak apa di bagian mana gitu ya. Misalnya lobus frontalnya seperti apa, temporalnya apa, cairannya apa di situ. Nah, itu nanti akan ngaruh ke kesehatan. Betul. Untuk sampai kepada tadi itu ada Stephen pengaplikasiannya tadi seperti ada parenting, teaching, itu gimana caranya? Zagina berarti udah sampai ke tahap tersebut gitu. Iya, alhamdulillah sih sejauh ini udah ya. Udah berapa ini Zah? Udah berapa tema? Kita udah 9 ya, 9 tematik ya. Sudah mengikuti 9 tematik. 9 tematik gitu ya.
Karena kita memang akan mengaplikasikan itu ya dalam learning di sekolah, dalam teaching. Terutama kalau HRD itu juga dibahas di Steven ya. Jadi kalau bagi kawan-kawan yang bisnis gitu ya, tertarik untuk bagaimana pemetaan sumber daya manusianya dan karyawannya, itu bisa lewat Steven. Sampai dengan pengembangannya ya. Pengembangannya. Jadi kalau hire konsultan mahal ya. Nah, kalau Steven cukup satu dites 500.000 udah penjelasannya dikasih gitu. Biayanya 500.000 Zah? Iya, standar umum 500.000 ya. 500.000. Itu bisa kita tesnya juga bisa di Madani Islamic School karena kita punya promotor-promotor para ustadz dan ustazah yang ada di Madani Islamic School ya. Dalam Steven yang boleh ngetes tuh kan promotor ya, yang udah punya lisen berarti promotor. ada ketentuan yang boleh ngetes siapa dan boleh menjelaskan hasil juga menjelaskan di hasil lisen juga. promotor. Oke, menarik sekali. Ya, jadi kalau kita sendiri kan sudah ada lisen promotornya, ada lisen trainernya juga. Kalau lisen trainer tuh udah boleh untuk ngisi materi-materi Steven ya. Berarti Zakina udah banyak dong ngisi materi-materi Steven, baik itu untuk ya level 1 mungkin ya. Iya. Dia nanti ada WSL 1, WSL 2 gitu ya. Sejauh ini udah mulai lah gitu ya. Karena berkecimpung di Steven kan udah 2 tahun ya. Sebelumnya justru fokus ke multiple ya. Multiple intelligence. Tapi itu bisa bahasan tersendiri ya. Bedanya Steven sama multiple kemana gitu ya. Iya betul-betul. Oke. Jadi kita fokus ke Steven-nya dulu. Jadi kalau tadi kita sudah mengetahui bahwa yang kita dengar tadi banyaklah kita mengetahui potensi ya Zah ya. Selain potensi bisa nggak sih kita mengetahui kelemahan kita atau hal-hal yang harus kita perbaiki dari masing-masing mesin kecerdasan tersebut Zah? Iya. Karena kalau nanti di PG personal genetik itu kan langsung dipaparkan ya kelebihan kita. Kalau kita ada di otak kiri bawah, kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu ya. Maka ketika kelebihan dan kekurangan itu kalau di Steven konsepnya begini, kelebihan kita syukuri dan dikembangkan, kekurangan bersabar untuk diperbaiki. Gitu. Jadi nggak ada mindset bahwa saya kan feeling, memang aslinya saya mudah mudah bersedih gitu ya, agak baperan. Itu nggak ada sebenarnya. Nah, bagaimana feeling yang terlalu baperan untuk memproses dirinya untuk tidak terlalu baperan. Jadi cara penyikapan yang lebih baiknya itu harus diinikan. Jadi bukan berarti kita mengetahui Steven kita menjadikan dia sebagai alasan pembenaran. Benar-benar. Karena ada juga yang tes Steven jadi pembenaran ya. Begitu dia sama suaminya misalnya gitu ya. Ternyata istrinya kan feeling. Apa-apa bawanya ke hati dalam. Ya, punya suami thinking kan logis ya. Terus nanti pas dia nangis, suaminya bilang nggak semua masalah harus begitu disikapi. Terus jawab istrinya, saya kan feeling gitu ya. itu kan yang kita sebut sebagai pembenaran. Betul, itu kan jadi pembenaran. Betul, nah, bagaimana sebenarnya feelingnya itu harus juga punya sisi logis, jangan terlalu diikuti feelingnya. Betul. Misalnya kalau suaminya thinking, kalau suami thinking biasanya kan kalau ulang tahun nggak inget tanggal ulang tahun gitu ya. Jangan mimpi ada kado, ada bunga misalnya gitu kan. Nggak romantis. Nah, nggak romantis gitu ya. Nanti kalau istrinya feeling itu kan sukanya sentuhan-sentuhan seperti itu, romantisme, hadiah gitu ya. Nah, sementara suaminya nggak begitu. Nanti suaminya bertahan kan, ya saya kan thinking, jadi nggak bisa kasih perhatian begitu. Itu nggak benar gitu ya. Justru ketika dia tahu dia thinking dan dia tahu suaminya feeling, bagaimana dia mengimbangi ya pasangannya sehingga rumah tangganya adem gitu ya, aman gitu. Menarik bukan para pendengar podcast Madani Institute Official dan mungkin akan lebih detail lagi ketika kita membahas ini adalah salah satu persatu di masing-masing mesin kecerdasannya. Betul. Nah, nanti akan kita bagi-bagi menjadi memang Steven series gitu. Ada episode 1, 2, 3, 4 dan 5 nanti gitu. Nah, kita akan membahasnya dengan promotor-promotor kita yang ada di Madani Islamic School gitu dan akan tayang di Madani Institute Official. Nah, hari ini sebagai perkenalan dan pengantarnya sudah cukup banyak juga kita cerita ya Zah. Jadi untuk mengupas lebih dalamnya nanti kita akan ketemu lagi di Steven Series. Yang pertama kali akan kita bahas adalah insting ya. Iya, betul. Insting dan akan tayang di episode berikutnya. Jadi sekian dari kita sebagai pengantar dari Steven. Saya Rahmania Muruista dan Zakina Erwita pamit. Jangan lupa like, comment dan subscribe di Madani Institute Official. Madani Institute Empowering People. Mari bersama bergerak, lakukan perubahan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.